menyerahkan Jakarta International Stadium kepada The Jackmania, kepada warga Jakarta, dan kepada Indonesia. Jagalah tempat ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah rumah kita. Ini adalah tempat yang mempersatukan kita. Jaga stadion kita. Jaga kebanggaan tempat ini. Pemirsa, malam ini kita ketemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Di tengah libur panjang dan isu juga mulai melandai, ada yang ramai, yaitu soal pilkada. Pilkada ini akan dilaksanakan serentak 27 November yang akan datang. Sekitar 5 bulan lagi. Tapi akan bertarung ada 37 kepala daerah tingkat 1 dan 508 tingkat 2. Cukup ramai sebetulnya suasana November itu. Tapi yang paling banyak disorot pekan-pekan ini adalah calon-calon untuk Jakarta atau nantinya dinamakan, saya lupa, Jabotabek Jur kalau nggak salah, tapi Jakarta lah. Dan kemudian yang ramai juga Jawa Barat. Jawa Barat, kalau Jawa Timur kayaknya Koalisi Indonesia Maju sudah mengunggulkan Ibu Khofifah yang rasanya sulit juga dicari tandingannya, apalagi kalau dia berpasangan dengan Emir Dardak. Dan untuk Jawa Tengah yang digadang-gadang Kapolda sekarang Lutfi. Dan yang akan ramai juga adalah Sumatera Utara. Di sana ada gubernur bertahan Edi Ramayadi yang akan dihadapi oleh Bobi Nasution, mantu Pak Jokowi. Dan di Jakarta juga yang digadang-gadang di luar calon yang petahana Anies Baswedan,
wakil dari yang diusulkan oleh Kaisang adalah dia sebagai wakil dari Anies. Tapi rasanya agak sulit karena Anies sulit untuk diterima oleh banyak pengamat, mengatakan sulit akan diterima oleh Presiden Jokowi. Jadi yang diusulkan di Jakarta oleh Gerindra adalah RK dengan Kaisang Ridwan Kamil. Dan ini juga jadi masalah karena Golkar inginkan Ridwan Kamil itu jadi calon gubernur di Jawa Barat kembali. Karena dia suaranya populer sekali di sana. Dan tentu saja Golkar menginginkan dia kembali ke Jawa Barat. Karena kalau masuk Jakarta akan berhadapan dengan Anies Baswedan. Tapi itu maunya Golkar. Tapi dalam pertemuan Presiden Jokowi, kalau nggak salah bulan lalu, dengan ketua-ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju, itu Ridwan didorong oleh Gerindra masuk ke Jakarta agar calon dari Gerindra, Deddy Mulyadi bisa menjadi gubernur Jawa Barat. Karena dia cukup terkenal di sana sebagai bekas Bupati Purwakarta 2 kali. Namun lebih populer Ridwan Kamil. Karena itu dari Golkar sebenarnya inginnya Ridwan Kamil sebagai calon Golkar. Karena Jakarta yang jadi pusat perhatian barometer dari sebuah daerah di Indonesia, makanya lebih banyak didiskusikan adalah soal Anies Baswedan yang walaupun dari DPP partai belum ada yang mengusulkan, tapi dari DPD, dari daerah, Anies sudah diusulkan oleh DPD-nya PKS, DPD-nya, bahkan DPD PDIP juga mengusulkan Anies masuk Jakarta. Dan Nasdem juga sepertinya akan pilih Anies. Tapi di sini kepentingan bukan hanya kepentingan partai, ada kepentingan yang lebih besar, yaitu dari Presiden Jokowi sendiri yang kepingin anaknya jadi wakil gubernur Jakarta dan mantunya Bobi Nasution menjadi gubernur di Sumatera Utara. Dan yang sudah berhasil dilakukan, anak tertua sudah terpilih jadi wakil presiden. Belum dilantik memang. Karena itu judulnya karena Jakarta jadi pusat perhatian. Judul kita malam ini ke Jakarta, Anies kan kembali. Walau siapapun yang menghalangi, tanda tanya. Belum pasti Pak guys. Saya berharap ada pencerahan dulu dari Profesor Ikrar Nusabakti sebelum orang-orang partai berbicara. Iya, terima kasih Bang. Ini Pilkada Jakarta emang menarik ya. Ini partainya Bung Doli ini tentunya bersikeras ya, agar RK itu nggak masuk Jakarta. Kenapa demikian? Kalau itu terjadi, itu berarti Gerindra akan ngambil Jawa Barat gitu kan. Dan yang heran juga ya, yang justru memasukkan RK itu ke Jakarta, itu adalah dari Gerindra dan PAN. Yang kebetulan yang akan menjadi calon gubernur
Jawa Baratnya itu adalah kawan saya juga ya, Bima Arya yang sekarang jadi wali kota Bogor untuk 2 kali berturut-turut gitu kan. Di sinilah ya makanya sampai detik ini ya saya lihat Golkar kayaknya tidak akan menjawab dan Golkar juga masih akan melakukan suatu survei internal ya. Dan dari survei internal itu ya, itu sebetulnya untuk memperteguh jawaban Golkar bahwa RK akan tetap di Jawa Barat gitu Bang. Nah yang menarik lagi ya, kalau Anda perhatikan itu juga itu di dalam pertemuan yang tadi Bang Karni katakan bulan Mei kemarin, itu kan Jokowi juga mengajukan supaya RK itu dipasangkan dengan Kaisang, ya kan? Nah kenapa menarik? Karena Anda tahu kalau misalnya Kaisang harus memilih RK atau Anies, dia lebih memilih Anies gitu kan. Ini kenapa saya katakan menarik, entah ini adalah suatu lemparan isu untuk melihat bagaimana reaksi masyarakat, ataukah memang ini adalah keluar dari hati nurani dia ya, bahwa kelihatannya yang akan menang di dalam Pilkada Jakarta itu memang Anies begitu kan. Ya, tapi saya dengar ya dari sumber yang sangat dekat dengan Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi nggak happy kalau Anies yang jadi. Jelas nggak happy karena biar bagaimanapun Anies itu saya nggak akan lupa ya, Anies itu waktu pemilu presiden 2014 dia yang menemani Jokowi di Bajai dari tim ke KPU ya. Jadi itu Anies yang menemani Pak Jokowi ya. Dan kemudian kita juga tahu Anies kemudian menjadi salah satu anggota kabinet Jokowi yang pertama ya sebagai Mendikbud. Tapi kemudian kita tahu dia diberhentikan di tengah jalan. Bukan di tengah jalan malah di sepertiga jalan begitu kan. Dan kita juga tahu bahwa Anies itu menjadi antitese dari Jokowi lah. Walaupun menurut saya ya, kalau kita dengarkan apa yang diucapkan oleh Pak Ahok menjelang Pilpres kemarin, sebetulnya Anies juga diuntungkan oleh kebijakan Jokowi yang kemudian akhirnya dia menang di dalam Pilkada Jakarta, terlepas dari persoalan-persoalan yang berbau agama dan sebagainya ya. Jadi itu ya kalau kita lihat Bang ya. Tapi yang menarik juga kalau memang nanti Anies ternyata didukung ya, bukan cuma oleh PDIP, PKS dan PKB, tapi juga yang pertama mengusulkan Anies itu adalah setahu saya Partai Nasdem ya. Ketika Surya Paloh menyingkirkan kader yang selama ini didengung-dengungkan akan menjadi calon gubernur DKI Jakarta ya, dengan malah dia menyebut Anies Baswedan. Kalau ini terjadi, berarti sejarah politik tahun 55 itu akan berulang Bang. Apa yang saya katakan, sebetulnya tidak ada sekat antara nasionalis dan Islam ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu dalam sejarah ya, ketika saya beri contoh, Nasir menjadi Perdana Menteri, Sukiman menjadi Perdana Menteri, Wilopo menjadi Perdana Menteri, bahkan kemudian juga Perdana Menteri yang kemudian memegang jabatan pada pemilu 55 itu di situ tokoh-tokoh PNI juga ada di dalam kabinet itu. Makanya kalau saya pelajari sejarah politik Indonesia, zakon kabinet itu bukan berawal dari kabinet Juanda, tapi itu sebenarnya sudah dimulai pada zaman kabinet Nasir ya, dan 3 kabinet yang berikutnya ya. Apa yang ini saya katakan di sini ya, sekat yang mengatakan bahwa antara PDIP dengan PKS itu seperti minyak dengan air, sebetulnya itu juga bukan, saya lebih mengatakan ahistoris. Kenapa saya katakan ahistoris? Karena dalam sejarah politik Indonesia tidak ada pemisahan yang boleh dikatakan tegas ya antara Islam dengan nasionalisme ya. Malah kalau kita perhatikan semua partai baik Islam maupun nasionalis pada masa politik 50-an itu tidak ada yang memasukkan PKI sebagai bagian dari kabinet ya. Maksud saya dari koalisi politik pada saat itu. Kecuali kalau memang ada individu yang kemudian masuk di dalam kabinet. Jadi
Itu yang saya lihat ya. Dan kalau ini terjadi, menurut saya ini akan menjadi suatu yang menarik karena di sini juga akan menjadi suatu kekuatan politik baru, PKS dan PDIP yang bukan mustahil akan juga menjadi kelompok yang tidak masuk dalam pemerintahan pada tingkat politik nasional gitu Bang. Saya pikir itu dulu Bang. Ya, tapi bagaimana Profesor melihat dengan adanya calon gubernur Sumatera Utara, calon wakil gubernur lagi untuk DKI, yang satu adalah mantu, yang satu adalah putra dari presiden. Padahal udah ada Gibran putra sulung yang jadi wapres. Kalau kita untuk menjawab pertanyaan Bang Karni ini masih panjang lagi nih Bang. Karena kenapa demikian? Ini tergantung kepada masyarakat ya. Kami yang kalangan akademisi, peneliti, dan civil society masih berupaya untuk meyakinkan orang agar janganlah dinasti Jokowi itu semakin hari semakin kuat ya. Dan lagi-lagi juga mudah-mudahan Golkar juga akan tetap bersiteguh seperti yang dikatakan oleh Bung Doli dalam berbagai kesempatan ya. Dalam pertemuan saya dengan beliau di televisi ya, yang mengatakan bahwa Munas Golkar itu tetap bulan Desember dan karena itu memang tetap bulan Desember berarti kecil kemungkinannya bagi Jokowi sebagai presiden untuk bisa dipilih menjadi ketua umum Partai Golkar ya, atau menjadi seorang yang boleh dikatakan menduduki jabatan penting di Partai Golkar. Kenapa demikian? Kalau memang dia nggak akan duduk di dalam sebagai ketua umum Partai Golkar, dia tidak akan memiliki suatu posisi politik yang kuat karena dia tidak memiliki partai yang boleh dikatakan bisa menjadi kekuatan politik dia, gitu ya. Karena kita juga tahu ya, PSI yang tadinya juga diharapkan bisa menjadi partainya Jokowi ya dan bisa masuk ke dalam parlemen nasional ternyata juga tidak berhasil ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan Golkar sekarang itu adalah partai terkuat di dalam koalisi Indonesia Maju. Dan karena itu Golkar memiliki satu tantangan yang besar. Bagaimana dia menunjukkan sebagai partai yang juga akan bisa mendorong Kabinet Indonesia Maju itu benar-benar sesuai dengan arah politik Golkar dari tingkat pusat sampai ke daerah ya. Dan Anda jangan lupa bahwa bagaimanapun Golkar itu adalah partai pemenang pemilu nasional legislatif ya, kedua setelah PDIP ya. Jadi di sinilah pertarungan itu sebetulnya juga terjadi di dalam koalisi Indonesia Maju itu sendiri ya, khususnya antara Gerindra dengan Golkar ya. Dan saya juga nggak yakin Jokowi itu bisa menjadi ketua umum Partai Golkar karena berbeda dengan era SBY. Era SBY itu ketika dia Abu Rizal Bakri itu menjadi koordinator partai-partai koalisi pendukung Jokowi, dia mendapatkan blessing dari SBY sebagai presiden. Atau Yusuf Kala juga mendapatkan blessing, dukungan dari SBY untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Tapi saya nggak yakin Prabowo itu juga akan mendukung Jokowi untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Ya, jadi lagi-lagi kalau saya melihat ya pada November 2024 ini Jokowi sudah tidak ada lagi menjadi presiden Republik Indonesia dan karena itu dia tidak akan memiliki suatu political order ya, jadi executive order yang bisa kemudian menjadikan pemilu seperti pilkada pada 2024 ini seperti pada pemilu 2004 yang lalu ya, di mana dia bisa menggerakkan berbagai kekuatan yang ada di bawahnya untuk kemudian memenangkan anaknya. Tapi untuk kasus 2024 pilkada ini adalah suatu pertarungan ya. Apakah benar dia masih memiliki suatu Jokowi efek ya atau dia memang sudah boleh dikatakan mengalami suatu senjakala kekuatan politik yang memang sudah harus dia lalui setelah Oktober 2024 ini, Bang. Jadi nasib Bobi dan Kaisang belum bisa dipastikan. Belum bisa dipastikan.
saya juga belum yakin apakah Kaisang juga nanti akan bisa masuk Jakarta ya, apalagi kalau Golkar tetap bersikeras dia akan memajukan Ridwan Kamil untuk Jawa Barat. Bagaimana kalau Kaisang jadi wakil Ridwan Kamil di Jawa Barat? Kalau itu biar Golkar yang jawab lah. Nanti saya bisa kualat sama Bung Doli ini karena beliau tentunya lebih pas untuk menjawab itu. Itu aja, Bang. Nah, bagaimana potensi Bobi di Sumatera Utara? Kalau buat saya ya, apa yang dikatakan oleh Gubernur Petahana atau mantan Gubernur Petahana, itu saya pikir adalah suatu tantangan yang kuat. Dia bilang, jangankan mantunya presiden, mantunya malaikat aja saya akan lawan. Ya. Apa artinya itu? Ini berarti ya Gubernur Petahana di Sumatera Utara akan bergerak mati-matian untuk kemudian tetap mempertahankan dia sebagai Gubernur Sumatera Utara yang akan datang. Apalagi Anda bisa lihat ya bahwa dia sudah mendapatkan dukungan dari PDIP ya, yang bukan mustahil akan juga bergerak mati-matian kalau misalnya di situ ada juga misalnya anak ataupun mantu Jokowi bertanding di pilkada di wilayah tersebut, Bang. Baik, kita udah dapat kisi-kisi lah dari Profesor Ikrar Nusa Bakti. Saya ingin kepada pendukung setia dari Anies Baswedan, Geis Khalifa. Apa komennya? Mungkinkah Anies kembali ke Jakarta? Terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya menarik, mungkinkah Anies kembali ke Jakarta? Bukan judulnya, ke Jakarta Anies kan kembali. Walau siapapun yang menghalangi. Tanda tanya. Sepertinya langkah Anies selalu dihalangi Bang ya. Yang menarik begini. Pertama adalah muncul isu Anies maju ini bukan di elit Bang. Yang menarik adalah Anies maju di warga. Jadi saya mendapati di berbagai RW, di Kemayoran, di Tanjung Priok, di Pasar Minggu, ada banyak tempat lah. Mereka melakukan aksi pemasangan spanduk dengan bervariasi macam-macam dengan bahasa mereka sendiri, meminta Anies kembali maju ke Jakarta. Setelah itu diikuti dengan datang ke rumahnya Anies di Pendopo di Lebak Bulus. Jadi ini seperti partisipasi publik yang secara langsung dalam konteks DKI Jakarta. Kenapa ini muncul? Kan itu menjadi pertanyaan. Saya coba tanya ke beberapa teman yang saya kenal mengawali deklarasi itu di tengah-tengah warga. Ada kekecewaan yang luar biasa terhadap PJ yang sekarang yang mereka rasakan di masa Anies terjadi, di masa sekarang tidak terjadi. Contohnya adalah bantuan untuk lansia yang 600.000 dipotong menjadi 300.000. KJMU yang tadinya sekian belas ribu menjadi 7.000. Lalu apalagi masyarakat Kampung Bayam yang sudah dijanjikan rumah, sudah dapat nomornya, sudah dapat kuncinya, oleh yang sekarang dibatalkan. Lalu ada lagi tentang yang baru-baru ini terakhir nih, baru muncul 1-2 hari ini. PBB yang tadinya di bawah 2 miliar itu gratis, sekarang menjadi bayar. Dengan cara kenaikan 0,5% dari NJOP. Jadi ada banyak hal yang dirasakan warga, fasilitas yang mereka dapatkan di masa Anies, yang sekarang malah mereka nggak dapatkan. Lalu muncul dari 4 partai yang saya sudah lihat. Pertama itu dari DPW PKS mencalonkan Anies. Lalu Nasdem mencalonkan 3 nama. 1 Anies, 2 Saroni, 3 Wibi. Lalu dari PDIP calonnya Anies tapi wakilnya disertakan dari kader PDIP kalau tidak salah Charles Honoris Causa sama Prasetyo.
lalu juga dari PKB mencalonkan Anies, tapi agak lucu di sini PKB membawa nama Kaisang. Sepertinya PKB pengen selamat, Bang. Sepertinya gitu loh. Jadi supaya tidak terlalu menjadi pelototannya penguasa di atas lah gitu kan. Nah, dalam konteks ini kita tinggal melihat ke depan apakah Anies akan mengalami kembali seperti saat maju Pilpres atau tidak. Semoganya tidak. Karena kalau saat maju Pilpres institusi hukum seperti KPK digunakan untuk menghalangi Anies. Kan dipanggil 2 kali untuk kasus yang tidak ada sebenarnya. Nah, apakah yang ini akan kembali seperti itu dengan cara yang berbeda? Misalkan menggerpol partai-partai atau apa kita nggak tahu. Tetapi yang pasti kita berharap bahwa kompetisi ini akan berlangsung dengan fair. Seluruh anak bangsa yang punya kompetensi diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam konteks demokrasi. Saya harapkan itu. Ada hal yang menarik lainnya adalah seperti yang dikatakan oleh dosen saya dulu ini. Ikutnya PDIP dalam kontestasi pilkada terkait dengan Anies. Kalau sebelumnya di Pilpres ada PKB dengan PKS, ditambah PDIP, rasa-rasanya itu menyelesaikan masalah yang selama ini menjadi framing. Karena masalah itu tidak fakta lapangan, tapi framing media. Seolah-olah ada keterbelahan yang sebenarnya nggak ada. Karena kohesi sosial di Jakarta itu kuat sekali. Jadi kalau PDIP bersama PKS, bersama Nasdem, bersama PKB, ini adalah membantah framing yang selama ini dicoba dibangun. Walaupun framing itu sebenarnya ahistoris. Karena di Jakarta masalah itu sebenarnya nggak ada. Gitu. Faktanya nggak ada. Tapi secara media ada. Gitu. Saya kira dari awal itu dulu Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, ada fenomena menarik. Karena Kaisang mengatakan dia lebih senang kalau bisa berpasangan dengan Anies untuk Jakarta. Ini sebagai orangnya Anies, gimana nanggapinnya ini? Saya tidak mewakili siapapun, tidak mewakili Anies, tidak mewakili siapa-siapa, tidak mewakili relawan, mewakili saya pribadi. Dalam konteks itu, kalau Kaisang ngomong semacam itu, maka artinya sebaliknya. Oh begitu bacanya? Ya, artinya sebaliknya. Sama, Gibran juga sebelumnya sama kayak gitu juga kok Bang. DNA mereka itu adalah bagaimana membuang Anies dari pusaran politik Indonesia. Itu udah DNA itu. Jadi apa maksudnya dari Gibran juga, dari bapaknya? Gibran sebelumnya juga bicara sama. Enggak, bapaknya apa juga? Sama juga apalagi. Jadi saya sampai pada tingkat ini tidak rasional ya, hiperbola. Tapi ini yang saya ingin ungkapkan. Kalaupun dia ngomong api itu panas, karena dia ngomong saya nggak percaya. Kira-kira begitu Bang. Wah ini perlu tanggapan dari PSI ini. Dedek Prayudi, politisi PSI. Siap, terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara soal ketika Mas Kaisang mention nama Pak Anies ya, itu yang tadi perlu ditanggapi. Jadi begini, Mas Kaisang bersama PSI itu satu paket, ya. Dan hingga dengan saat ini, Pak Karni, PSI boro-boro sudah ingin mencalonkan Mas Kaisang, ya boro-boro sudah sampai di level sana ya. Bahkan membicarakannya di dalam sebuah forum rapat internal saja belum pernah. Apalagi kita berbicara sudah membuat rencana, apalagi sudah ada keputusan untuk mengeksekusi rencana tersebut. Belum pernah. Kalau yang saya ingat-ingat, beberapa kali memang nama Mas Kaisang ini sempat naik ke permukaan dalam konteks pilkada ya. Pernah misalnya ya di Bekasi saat itu kawan-kawan dari relawan pagi kalau nggak salah ya Prabowo Gibran, itulah yang mendaftarkan Mas Kaisang untuk maju di kota Bekasi. Pernah juga ya itu di Surabaya kalau nggak salah ya, nama Mas Kaisang juga digadang-gadang. Bahkan pernah di Kabupaten Sleman ya, kawan-kawan dari kader-kader Gerindra di Kabupaten Sleman ini juga sempat mention nama Mas Kaisang untuk maju di pilkada di Sleman, kurang lebih seperti itu ya.
Tapi kalau dari PSI sendiri urutannya seperti ini Pak Karni. Pertama-tama kami ini menunggu rekom dari PSI DKI Jakarta karena kami menghormati kerja-kerja kawan-kawan PSI di daerahnya masing-masing dulu. Gitu. Dan beberapa daerah sudah memberikan rekom dan sudah kami bahas secara intensif sehingga kemudian kami berikan dukungan atau pengusungan lah kalau misalnya kami memang memiliki kursi atau fraksi di daerah-daerah tersebut ya. Nah, kalau kita berbicara Mas Kaisang pernah membuat statement ya bahwa ya bisa juga dengan Pak Anies, bisa juga dengan Kang Emil ya kalau nggak salah saat itu ya. Jadi begini, kalau di PSI itu Pak Karni, ada beberapa variabel berikut dengan subvariabelnya yang kita lihat dalam mengusung seseorang. Yang pertama itu adalah akseptabilitas atau penerimaan masyarakat terhadap si calon tersebut. Lalu juga subvariabel yang kedua adalah kredibilitas dan yang ketiga adalah kapasitas. Nah yang sudah bisa diukur saat ini adalah akseptabilitas, walaupun ini masih ongoing terus ya, karena akseptabilitas ini dia tolok ukurnya adalah elektabilitas dan kita nggak bisa bohong ya bahwa data-data terakhir ya kemarin itu kalau nggak salah kata data sudah menyiarkan hasil survei mereka bahwa dua yang teratas itu adalah Pak Anies dengan Kang Emil dan ketika saat itu kalau nggak salah Mas Kaisang sedang mengumumkan dukungan PSI untuk calon kepala daerah tertentu di doorstop ditanya oleh wartawan, Mas Kaisang kalau maju pilkada nanti kira-kira kalau sama Pak Anies bagaimana, sama Kang Emil bagaimana, lalu Mas Kaisang bilang ya Pak Anies bagus ya, karena terlihat elektabilitasnya kan bagus gitu ya. Kang Emil atau Pak RK juga bagus gitu, tapi ini kan sesuatu yang belum final, apalagi Pak Karni, Mas Kaisang itu belum tentu maju juga. Kenapa saya bilang begitu? Putusan MA ini kan belum terkonversi menjadi PKPU ya. Dan ketika kita memikirkan bagaimana prosesnya ya terkonversi menjadi PKPU, ini PSI nggak tahu secara pasti ya dalam hal ini, apakah dia langsung KPU-nya yang mengubah PKPU, atau apakah harus ada pembahasan di DPR, apalagi sampai merevisi undang-undang dan lain-lain, kami nggak tahu persis, karena memang kami lagi nggak serius atau nggak mikirin ke arah sini, Pak Karni. Kami sedang, apalagi Mas Kaisangnya sendiri, itu sedang memimpin partai untuk menjaring nama-nama ya yang tadi saya bilang variabel yang tadi itu yang sesuai juga dengan DNA PSI yaitu anti korupsi dan anti intoleransi dan juga yang paling terakhir dan ini bukan hanya nggak kalah penting bahkan ini salah satu faktor utama menjadi pertimbangan kami dalam mengusung seseorang adalah soliditas dan kekompakan di Koalisi Indonesia Maju, Pak Karni. Terutama soal DKJ atau daerah khusus Jakarta ya. Begini, kami menginginkan supaya apa? Supaya kebijakan pemerintah pusat ya dengan kebijakan Pemprov DKJ itu satu tarikan nafas, Pak Karni. Contohnya supaya misalnya kayak begini ya, misalnya suatu hari ya kita pernah mengalami ketika pemerintah pusat kebijakannya ingin ke kiri, pemerintah daerah DKI dalam hal ini waktu itu masih DKI pinginnya ke kanan. Saya tidak ingin mengatakan yang mana yang benar, tapi di sini ada ketidaksinkronan dan kami tidak menginginkan kejadian serupa karena menurut kami di PSI yang dirugikan saat itu adalah ya rakyat banyak. Kurang lebih seperti itu Pak Karni. Dan saat ini komunikasi bersama Koalisi Indonesia Maju itu tentunya intens ya. Akan tetapi kalau misalnya kami ditanya soal apakah sudah memastikan Mas Kaisang atau ketum kami untuk maju di pilkada apalagi di DKI, ini masih terlalu pagi gitu. Makanya kemarin itu sekjen kami mengeluarkan sebuah pantun gitu. Katanya pinjam dulu 100, tunggu aja sampai bulan Agustus. Kurang lebih begitu Pak Karni. Jadi bahwa PKB memention nama ketum kami sangat menghargai, kami merasa terhormat, terima kasih banyak. Akan tetapi memang di setiap partai tentunya ada mekanisme internalnya masing-masing. Dan Mas Kaisang dalam hal ini ya masih terlalu pagi untuk dibicarakan sebagai bakal calon. Kurang lebih seperti itu Pak Karni. Baik, tadi Mas Dedik itu bilang bahwa PSI itu atau DPP PSI menunggu rekomendasi dari kawan daerah. Yang ingin saya tanyakan apa rekomendasi dari DPD PSI Jakarta?
Oke, jadi kalau di PSI itu kalau untuk provinsi kita sebut DPW Pak Karni ya. DPW. Jadi hingga saat ini DPW PSI DKI Jakarta masih menjaring nama-nama. Jadi ada daerah-daerah yang sudah selesai ya. Ada daerah-daerah yang belum selesai Pak Karni. Dan DPP dalam hal ini tidak di posisi untuk nge-push DPW supaya buru-buru. Bukan kemarin, minggu lalu ya. Baru saja mendaftar ketua Forkabi ya untuk maju di Pilkada DKI Jakarta melalui PSI. Misalnya seperti itu, Pak Karni, dan ini sudah disambut ya oleh DPW kami ya di DKI, dan saat itu kami juga melakukan konferensi pers dan lain-lain. Tapi yang jelas PSI DKI masih diproses menjaring nama-nama, dan kami di DPP tidak dalam posisi untuk nge-push PSI DKI supaya buru-buru. Gitu, supaya prosesnya berjalan organik ya, waktu juga masih panjang ya, bulan Agustus itu masih ada 1,5 bulan lah. Tapi yang jelas kami sangat memperhatikan soliditas dan kekompakan Koalisi Indonesia Maju, supaya begini Pak Karni, saya masih ingat ya, waktu itu yang menggagas koalisi permanen itu adalah Ketua Dewan Pembina PSI, yaitu Bang Jeffrey Giovanni ya. Dan yang dimaksud dengan koalisi permanen di sini Pak Karni, ini bukan hanya soal rentang waktunya supaya permanen, tapi koalisi ini turun sampai ke level pilkada. Oke, kami berusaha realistis bahwa konstelasi politik di tiap-tiap daerah konfigurasinya bisa aja berbeda-beda. Tapi kalau kita berbicara Jakarta ya, yang begitu strategis, yang hingga saat ini masih menjadi rumahnya pemerintah pusat dalam tanda kutip, tentunya kami menginginkan kebersamaan di Koalisi Indonesia Maju. Kurang lebih seperti itu Pak Karni. Ya, kita akan membaca dari sejarah kemarin ya, bagaimana Kaisang dalam satu hari jadi anggota bisa jadi ketua PSI ya, jadi ketua umum lagi. Dan juga bagaimana Gibran yang semula seolah-olah tidak ingin mencalonkan, ternyata jadi calon wakil presiden dan sukses. Ya, rasa-rasanya tidak begitu sulit bagi Kaisang untuk meyakinkan DPP PSI kemana dia mau. Kalau dia maunya ke Ridwan Kamil juga agak sulit, ke Anies mungkin agak sulit. Bukan karena Anies yang akan menolak, tapi karena tadi saya dapat informasi bapaknya gak suka Anies. Ya kalau kita mendengar pengamat kadang-kadang pendapatnya berbeda-beda, tapi menarik Pak Karni. Karena ada pengamat yang juga bilang bahwa kalau misalnya Pak Anies dengan Mas Kaisang ini bisa merangkul pendukung-pendukung yang kutubnya berbeda, katanya begitu ya. Ini pengamat bukan kata saya hanya paraphrase lah kurang lebih. Namun kemudian kalau misalnya dengan Pak RK misalnya ini bisa mengkristalkan kekompakan di Koalisi Indonesia Maju, kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita berbicara soal kemungkinan Mas Kaisang yang nanti kemungkinan last minute itu berubah dan lain-lain, Pak Karni, mengkonversi putusan MA menjadi PKPU di sini ini bukan, bola itu nggak di tangan kami Pak Karni. Ya, jadi ada dua kemungkinan yang tadi saya katakan ya. Kalau memang dia langsung ke PKPU tanpa dibahas dulu di DPR, maka di sini stakeholdernya adalah KPU-nya itu sendiri. Kalau misalnya memang harus dibahas dulu di DPR, maka stakeholdernya di sini adalah apa? Fraksi-fraksi yang ada di DPR dan di mana itu bukan kami. Jadi kalau misalnya ya dikatakan grand design dan lain-lain, saya pikir justru terlalu banyak ya pemain-pemain yang berada di dalam bukan pemain ya, stakeholder yang berada di dalam pengaruh-pengaruh yang mengubah atau mengkonversi dari putusan MA ini untuk menjadi PKPU, itu bukan kami, justru di luar kuasa kami. Jadi grand design-nya dari mana? Gitu. Apalagi yang membuat nama Mas Kaisang itu kembali mencuat itu adalah PKB, yang dimana itu di luar koalisi kami. Gitu Pak Karni. Jadi kami cuman nggak bisa bohong, ya kami nggak bisa bohong bahwa di luar itu semua, ya apabila nanti kemudian kami terima aja hasilnya apa ya, misalnya jadi PKPU apa nggak jadi PKPU, kami terima aja. Tapi misalnya dia jadi PKPU Pak Karni, kami nggak bisa bohong bahwa ada konsekuensi logis di sini, di mana Mas Kaisang bisa diberikan ruang atau dapat ruang untuk maju ke pilkada. Gitu. Tapi kan begini, kami
membicarakan ini, merencanakan ini, apalagi pernah saya ditanya gimana strategi pemenangan Mas Kaisang. Lah kalau kita udah bicarakan ini, tahu-tahu nggak jadi PKPU juga buat apa Pak Kardi? Gitu, ini kalau bicara soal strategi-strategi politiknya. Jadi untuk sekarang di PSI membicarakan soal Mas Kaisang untuk maju ke DKI, apalagi jauh-jauh soal pemenangan dan lain-lain, ini justru menurut kami agak kurang strategis Pak Karni, karena belum tentu juga ini putusan MA terkonversi menjadi PKPU dan bukan kami di sini yang punya bola. Kurang lebih begitu Pak Karni. Baik pemirsa, demokrasi itu adalah ketika kita diizinkan memilih seorang kandidat yang paling sedikit kita benci. Robert Byrne, penulis Amerika, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya pindah ke PKS. Muhammad Iqbal yang kalau dari DPD-nya udah sepakat baunya Anies. Tapi katanya lagi di lobi oleh Gerindra dan Golkar untuk menerima jadi wakil gubernurnya dari RK. Ridwan Kamil itu dari Gerindra. Maka tidak hanya itu, kabarnya juga ditawari penggantian ongkos ketika pemilu yang lalu. Dan ditawari juga jadi menteri di kabinet Prabowo nanti. Ini kan menggoda sekali memang kalau pulang modal, habis itu jadi menteri. Gimana ini? Baik, Bang Karni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang PKS, pengurus di PKS DPW DKI Jakarta sudah mengusulkan nama Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dan saat ini sedang diteliti, sedang dikaji, karena PKS memiliki 18 kursi. Tidak bisa mengusung sendiri. Tentu saja PKS berharap ada dukungan. Dan alhamdulillah dukungan dari partai-partai lain juga sudah ada, PKB, bahkan PDIP juga siap. Tapi kami juga punya syarat yang juga kami ingin bagaimana sebagai partai pemenang pemilu di Jakarta, di mana nanti ketua DPRD-nya adalah dari PKS, kami ingin juga wakil gubernurnya seandainya Mas Anies itu jadi diusung dari PKS. Karena apa? Karena ini adalah momentum bagi kami bagaimana PKS ini juga memiliki kader-kader yang berkualitas. Memiliki kader-kader yang layak untuk memimpin Jakarta ke depan. Jadi semuanya masih dinamis saya kira karena pemilunya juga pilkadanya masih Agustus pendaftarannya. Dan tentu saja tadi tawaran-tawaran tadi tentu saja mengalir saja. Karena tadi kita juga tidak bisa memutuskan sekarang. Tapi kami melihat bahwa dinamika-dinamika survei memang menunjukkan kepuasan kepada Mas Anies ini tinggi. Elektabilitasnya juga tinggi. Saya mengibaratkan ibarat pemain Liga 1, main di Liga 2. Tentu saja dia akan lebih dikenal, akan lebih mudah. Karena sudah pernah main di Liga 1. Dan ini tentu saja sebagai incumbent dengan tingkat kepuasan yang tinggi, saya kira ini adalah memiliki peluang dan kesempatan besar untuk menang di Pilkada DKI Jakarta. Saya kira kalau se-Indonesia saja elektabilitas Mas Anies itu bisa sampai 90%, apalagi di DKI Jakarta yang sudah pernah jadi gubernur, pernah bertarung jadi calon presiden, saya kira itu juga yang akan menjadi pertimbangan PKS untuk kembali mengusung Anies Rashid Baswedan suatu hari nanti kalau jadi. Jadi masih berat ke Anies ini ceritanya PKS. Ya saya kira usulannya sudah diusulkan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dan tim penilai
sedang mengkaji, tetapi lagi-lagi karena tidak bisa mengusung sendiri, tentu saja nggak bisa buru-buru Bang Karni. Ya kalau soal mengusung kan udah ada jaminan dari PKB, tambah lagi sekarang PDIP, dan Nasdem pun saya kira nggak keberatan lah. Lah kalau soal gusung, tapi soal biaya selama pemilu dijamin, nah itu kan nggak ada dari mereka. Apalagi jadi menteri. Saya kira ini kan semuanya sesuatu yang sifatnya masih belum pasti lah. Apakah tawaran itu resmi atau tidak. Ini mungkin ada yang ngajak ngopi-ngopi cerita-cerita begitu. Tetapi setahu saya di DPP tidak ada sesuatu yang harus seperti Bang Karni sampaikan. Tetapi tadi mungkin kalau masih pendekatan-pendekatan ya, tawaran-tawaran yang sifatnya tidak resmi lah ya. Itu pun juga nggak jamin juga dari pimpinan ya. Bisa jadi itu hanya nguji-nguji aja. Tetapi saya menarik tadi dari Bung Dede tadi ya, yang mengatakan bahwa Gibran itu Kaisang itu belum pasti, kami nggak tahu menau. Ini saya ingat waktu Gibran nyalon begitu juga Bang Ges ya. Oh kami nggak tahu, ini kan urusan MK gitu kan. Tiba-tiba operasi jadi gitu ya. Jadi menurut saya memang karena PSI pernah begitu, jadi orang nggak percaya kalau dikatakan Gibran itu hanya tes-tes ombak aja. Bisa jadi Gibran ini udah pasang kuda-kuda. Kaisang ini udah pasang kuda-kuda gitu ya. Karena kemarin saya diskusi dengan TV sebelah dengan teman-teman Projo. Keceplos juga itu. Udah 2 tahun yang lalu perencanaannya rupanya gitu ya. Jadi memang saya sama Bang Ges ini sepakat kalau PSI mengatakan Kaisang belum tentu nyalon. Itu biasanya pasti semangat untuk nyalon biasanya. Ya, jadi karena pengalaman ya kan. Jadi kan orang dejavu ya. Ini kok percis waktu debat di TV sebelah dulu kan. Kami nggak tahu apa-apa. Rupanya ada lawyer yang belum dibayar nagih gitu kan. Jadi memang itulah politik ya kan. Tetapi bagi kami sebagai pemenang pemilu di Jakarta, kami mengucapkan terima kasih kepada rakyat Jakarta. Dan tentu saja bayangkan kami dapat 5 kursi DPR RI dari Jakarta, 18 kursi DPRD. Ini sebuah kehormatan bagi rakyat Jakarta, bagi kami PKS yang pernah dulu menang 2004 kembali dipercaya rakyat Jakarta. Jadi ini tentu saja tidak akan kami sia-siakan kesempatan ini bagaimana membangun kembali daerah khusus ibu kota Jakarta ini. Karena saya meyakini selagi belum ada Kepresnya ini masih tetap daerah khusus ibu kota. Karena itu dalam undang-undang disahkan Kepresnya baru dikatakan baru daerah DKJ. Jadi kami juga secara analisa nggak mungkin juga, nggak yakin juga Jakarta ini akan pindah dan Kepresnya mau ditandatangani segera. Makanya para pemimpin partai politik sangat ingin juga Jakarta ini mereka kuasai. Karena bisa jadi itu 15 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Demikian Bang. Jadi patah hati dengan 30 tahun ke depan kata PKS. Walaupun sudah dengar juga selentingan. Bahkan katanya dari petinggi Gerindra juga membayangkan 15 tahun lagi atau 20 tahun lagi baru ibu kota baru ada. Tapi kita nggak diskusi soal itu. Saya langsung aja ke Pak Riza Patria dari Gerindra. Ya, makasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya apa Bang Karni ini? Ya pertanyaan saya yang saya tanyakan ke PKS tadi. Bagaimana dengan tawaran dari Gerindra kepada PKS itu? Bang Karni, saya harus jujur saya nggak tahu ya tentang tawaran itu ya. Betul apa tidak, saya juga belum mengeceknya. Tapi yang pasti begini Bang Karni, tadi sudah disampaikan, semua partai politik di DKI Jakarta itu tidak ada yang bisa mengusung pasangan calon sendiri. Itu udah pasti. Ya itu yang pertama, itu artinya kita membutuhkan teman koalisi. Yang kedua, tiap partai itu selalu ingin menampilkan, menghadirkan kader-kader terbaiknya tampil dalam kontestasi mulai dari pilpres, pilkada, bahkan sampai pencalekan. Itu normatif.
Dan saya kira memang sebaiknya begitu. Yang ketiga, dalam politik 2024 dan sebelumnya memang ada koalisi-koalisi di Pilpres. Sekalipun sebelumnya tidak selalu linier antara koalisi di Pilpres dengan Pilkada, tapi paling tidak koalisi di Pilpres itu memberikan kesempatan yang lebih besar pada partai-partai di koalisi untuk sering berkomunikasi, bersilaturahmi, dan pada akhirnya sangat mungkin terjadi kesepakatan-kesepakatan dalam berbagai kesepakatan di berbagai daerah dalam pilkada. Terlebih di daerah-daerah yang dianggap penting dan strategis. Kelima, idealnya memang kebijakan-kebijakan pemerintah pusat itu juga mendapat dukungan penuh oleh kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia. Jadi tidak berlebihan kalau kami yang kebetulan mendapat kesempatan memimpin pemerintahan ke depan, Prabowo Gibran dan partai koalisinya yang ada, dan insya Allah nanti akan bertambah lagi partai-partai lainnya, mudah-mudahan Nasdem, PKB, ya mungkin PKS juga boleh bergabung, semuanya boleh, PDIP, sama-sama kita membangun bangsa ke depan. Jadi saya kira pilkada ini menjadi penting dan strategis agar program pemerintah pusat mendapat dukungan penuh. Nah terkait tadi DKI Jakarta, memang DKI Jakarta masih sangat menarik, sekalipun sudah tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota. Ya. Menarik karena Jakarta adalah barometer, masih menjadi barometer, dan ke depan melalui undang-undang yang baru menjadi pusat perekonomian, perdagangan, juga global. Saya kira ini penting ke depan untuk menjadi perhatian kita bersama di DKI Jakarta agar lebih baik, lebih maju. Dan Jakarta juga penting sekali karena ada program pemerintah pusat terkait membangun IKN. Tentu pembangunan IKN ini harus mendapat dukungan tidak hanya oleh pemerintah pusat ke depan, tapi juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta. Karena transisinya itu dari Jakarta ke IKN, itu jadi penting saya kira. Nah untuk itu memang kepala daerah di Jakarta menjadi sangat penting dan strategis. Jadi tidak berlebihan kalau kita semua ingin kepala daerah di Jakarta itu bersinergi positif dengan pemerintah pusat. Siapapun itu nanti yang menjadi kepala daerahnya. Nah Gerindra sendiri melihat, Bang Karni, dari partai-partai yang ada, dari calon-calon yang ada, sudah disampaikan oleh Prof. Dasko bahwa Kang Emil, ya, Kang Emil salah satu tokoh sosok yang kebetulan 5 tahun menjadi wali kota Bandung, sukses berhasil, 5 tahun juga menjadi gubernur Jawa Barat, sukses berhasil dengan segudang prestasinya, yang kebetulan juga insinyur yang punya visi seorang visioner, strategi teknisnya sangat baik. Kami melihat Kang Emil ini punya kemampuan dan bisa dicalonkan, diusung, dan bisa memenangkan pilkada di DKI Jakarta. Jadi saya kira itu satu yang biasa saja, itu penglihatan kami di Partai Gerindra bahwa Kang Emil punya kemampuan dan bisa memenangkan pilkada di DKI Jakarta. Nah untuk itulah makanya DKI Jakarta tidak bermaksud mengintervensi Partai Golkar yang sebelumnya sudah memberi surat tugas ke Kang Emil untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat dan di DKI Jakarta. Kami tidak bermaksud mendahului, inilah suara kami dari Partai Gerindra melihat Kang Emil punya peluang, potensi, dan bisa menang di Jakarta. Sederhana itu saja Kang Emil. Jadi tidak ada, Bang Karni, tidak ada maksud, tadi disampaikan di awal seolah-olah karena ingin meloloskan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat gitu. Terus juga dianggap PAN juga punya kepentingan kenapa bersama Gerindra dukung Kang Emil. Seolah-olah PAN ingin meloloskan Bima Arya
Di Jawa Barat nggak ada hubungan. Tidak seperti itu. Kami di koalisi insya Allah sampai hari ini dan ke depan tetap mengedepankan kepentingan bangsa negara, kepentingan rakyat. Bukan kepentingan partai, ya, apalagi golongan, apalagi pribadi-pribadi. Namun wajar kalau kami juga ingin menang dalam setiap kontestasi pilkada, saya kira suatu yang biasa. Dan itulah politik kita, yang penting kita laksanakan secara fair, secara baik, secara sehat, secara bermartabat. Saya kira mari kita laksanakan dan tidak ada jegal-menjegal. Bang Karni kemarin di TV lain tadi pagi seolah ada penjegalan, tidak ada. Partai Gerindra tidak pernah menjegal. Partai Gerindra pernah mengusung Jokowi Ahok bersama PDIP, alhamdulillah menang 2012. Partai Gerindra bersama PKS mengusung Anies Sandi juga alhamdulillah berhasil dan sukses. Dan ketika itu Mas Anies dengan Mas Sandi 1 tahun lebih, sempat kosong 1 tahun, kurang lebih, saya 2,5 tahun, kami ditugaskan mengawal sebaik mungkin Mas Sandi sampai selesai. Padahal kita semua tahu bahwa Mas Anies memang berkeinginan maju ya, untuk di Pilpres, dan Prabowo sudah jauh-jauh hari menyampaikan maju di Pilpres. Jadi kami tidak pernah mengintervensi, menjegal, menghalangi, bahkan kami lapor ke pimpinan perintahnya kawal sampai selesai. Nah, gitu, Bang Ikrar. Jadi nggak ada tuh jegal-menjegal di Gerindra, nggak ada. Partai Gerindra partai modern, partai profesional, partai yang bermartabat. Bahkan kami pastikan, boleh tanya Mas Anies, tidak pernah satu kali pun Partai Gerindra di DPRD mengganggu, menghalangi, malah lagi menghambat. Bahkan kami memuluskan semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Mas Anies ketika menjadi gubernur, dan saya wakil gubernur 2,5 tahun bersama Mas Anies. Dan alhamdulillah kita sukses mengawal Mas Anies sampai selesai. Dan kita mempersilahkan Mas Anies maju di Pilpres, tidak pernah ada upaya penjegalan. Jadi Bang Karni, tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi, tidak hanya terhadap Mas Anies, dengan siapapun. Partai Gerindra partai modern, profesional dan bermartabat. Insya Allah ini kita akan buktikan. Dan itulah kenapa Pak Prabowo menjadi presiden, karena beliau itu ya bijaksana, baik, selain cerdas, amanah, jujur, juga negarawan. Jadi tidak ingin menang dengan cara-cara yang tidak baik. Beliau selalu ingin berjuang menang. Berpolitik justru dengan membangun partai. Jadi berjuang dari bawah. Jadi justru itulah kelebihan Pak Prabowo, mohon maaf, dia berpolitik membangun partai dari bawah. 17 tahun membangun partai bukan satu yang mudah, bukan yang sederhana, dengan pengorbanan luar biasa akhirnya sampai. Semata-mata untuk kepentingan bangsa. Insya Allah ke depan Bang Karni, mohon maaf, kalau kita punya presiden ke depan, Pak Prabowo akan menjadi kebanggaan kita. Indonesia akan menjadi negara yang kuat, adil dan makmur. Jadi sekali lagi Jakarta tidak akan ada jegal-menjegal, justru kita ingin fair di semua pilkada. Karena ini masa transisi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan pilkada itu dilaksanakan 27 November ketika Pak Prabowo menjadi presiden. Tentu ini penting bagi kami agar proses pilkada yang serentak ini, saya waktu itu di Komisi 2 yang menyusun undang-undang ini, pilkada serentak ini bukan satu yang mudah Bang Karni. Ini pekerjaan luar biasa. Menurut saya lebih berat daripada Pilpres dan Pileg. Karena kalau Pilpres itu kan cuma 3 calon, kalau Pileg itu masing-masing sibuk dengan caleg masing-masing. Tapi kalau pilkada ini antar partai ini ada yang berkoalisi, ada yang berhadap-hadapan di semua daerah. Jadi ini pekerjaan tidak mudah. Jadi bagi kami, kepentingan kami adalah sukses penyelenggaraan, sukses daripada pilkada itu sendiri. Jadi demikian Bang Karni, sekali lagi Gerindra tentu ingin berkoalisi dengan sebanyak mungkin partai-partai yang ada. Tidak hanya di pemerintahan pusat, tapi juga di semua pilkada, bahkan di DKI Jakarta. Kalau kemarin kami pernah berkoalisi sukses dengan PDIP 2012, juga sukses dengan PKS di 2017, nggak salah Bang Karni kalau 2024 bersama-sama PDIP, PKS, dan teman-teman Golkar dan lainnya PSI juga bersatu, juga kan satu yang luar biasa, Bang Ges gitu. Jadi nggak ada yang
apa ya, nggak ada yang tidak mungkin dalam politik ini. Mudah-mudahan 2024 inilah satu contoh yang baik, PDIP bersama PKS, Gerindra ya, menyambungkan ini bisa bersatu sama-sama nih untuk pilkada di DKI Jakarta. Supaya kita mulai di DKI Jakarta ini damai, sejuk, sehingga proses dan pelaksanaan pilkada serentak 27 November nanti bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih Bang Karni, sementara. Ya, kalau lihat dari uraian Mas Riza itu, yang paling cocok saya kira sepakat dengan PAN justru. Artinya calon presidennya Ridwan Kamil, wakilnya Kaisang. Dan dua partai itu udah cukup suaranya itu tuh mencalonkan dua orang. Bang Karni, kami itu ada koalisi Indonesia Maju. Jadi tidak mungkin hanya dibicarakan antara Gerindra dengan PAN. Memang kebetulan Gerindra mengusulkan Kang Emil, kemudian juga PAN mengusulkan Kang Emil. PSI sendiri masih mendiskusikannya, Demokrat masih membahas, Golkar sendiri yang punya kader juga lagi menghitung kalkulasinya di mana Jabar atau DKI. Kami menghormati masing-masing, itu biasa saja Bang Karni. Dalam koalisi kami di KIM, juga di daerah lain kita diskusi ya. Kami tidak ego dengan kemauan partai masing-masing. Kita bisa diskusi untuk daerah ini bagaimana idealnya. Yang pasti kami ingin menang dalam setiap pilkada. Karena kami ingin menang dalam setiap pilkada untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi ego partai itu justru kita turunkan Bang Karni. Jadi pilkada kali ini akan berbeda dengan pilkada-pilkada lainnya. Sekalipun memang setiap partai ingin kader terbaiknya tampil. Tapi kita tidak ingin asal tampil Bang Karni. Karena tujuannya adalah bersinergi dengan pemerintah pusat, itu artinya harus menang. Kalau menang kita harus hadirkan calon-calon yang baik. Calon yang baik dari mana? Dari kader yang ada. Dari semua. Jadi tidak mesti harus dari partai A, partai B, partai C. Dari partai manapun di koalisi kita atau mungkin dari partai lain. Yang penting bisa menang dan bersinergi positif dengan pemerintah pusat, itu tujuannya Bang Karni. Jadi bukan karena keinginan Gerindra sendiri bersama PAN, tentu semua didiskusikan, dibahas dengan Golkar, nanti Bang Doli bisa menjelaskan, teman-teman PS bisa menjelaskan semuanya di koalisi, bahwa kami ini bersatu di koalisi Indonesia Maju, mudah-mudahan nanti ada tambahan partai-partai lain untuk kepentingan pemerintahan ke depan, dalam rangka memastikan program-program ke depan bisa dilaksanakan. Jadi semata-mata untuk kepentingan bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, kalau Anda ingin disukai semua orang, Anda harus bisa berkompromi dengan apapun dan kapanpun juga. Namun akhirnya Anda tidak akan meraih apa-apa. Iron Lady Margaret Thatcher. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Saya ingin dengar dari juru bicara PDI Perjuangan malam ini, Iko Hakim. Karena mengagetkan juga, tiba-tiba PDIP mencalonkan Anies Baswedan, itu mengagetkan orang. Karena setahu saya itu dulunya lawan berbuyutan itu.
Dan saya tahu persis bagaimana sikap Ibu Mega ketika pertarungan terjadi antara Ahok dengan Anies pada masa itu. Dan apakah ini usul DPD atau wilayah DPW? DPD PDP itu di pusatnya bagaimana menurut yang didengar juru bicara? Jadi gini, kita bicara backgroundnya dulu, Bang Karni. Prinsipnya kalau menyikapi pilkada dimanapun itu, PDI Perjuangan ini kan melihat yang utamanya bukan tokohnya dulu atau sosoknya dulu. Pertama kita melakukan pemetaan permasalahan dari daerah tersebut. Kita bicara soal permasalahan-permasalahan di masyarakat, kesulitan-kesulitan masyarakat apa yang belum terjawab, tantangan-tantangan di masa depan terhadap daerah tersebut. Nah ini yang menjadi pemetaan awal. Nah dari situ baru kita bisa memasukkan kriteria-kriteria pemimpin seperti apa yang dibutuhkan. Artinya kalau kita bicara soal Jakarta khususnya ya, dengan begitu kompleksnya masalahnya, begitu besar daerahnya, begitu heterogennya penduduknya, berasal dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Dan hal-hal ini artinya kita membutuhkan pemimpin yang memang sudah teruji. Sudah punya rekam jejak, pernah memimpin di daerah atau berada dalam posisi dan jabatan-jabatan yang mengerti betul tentang administrasi sebuah kota, sebuah provinsi atau negara sekalipun. Jadi artinya itu yang kita petakan dulu dari awal. Nah maka dari itu muncullah salah satu nama yang namanya Anies Baswedan. Kita nggak bisa pungkiri terlepas kita pernah kompetisi di masa lalu dengan beliau ini juga pernah memimpin Jakarta dan tingkat kepuasan publiknya harus diakui memang tinggi. Gitu. Dan elektabilitasnya pun sekarang tinggi. Jadi itu alasan kenapa nama Anies Baswedan muncul. Karena memang di PDI Perjuangan yang saya katakan tadi, yang kita lihat pertama adalah permasalahan di daerah tersebut. Jawaban-jawaban dari permasalahan itu artinya apa? Harus menempatkan sosok-sosok yang memang mumpuni, yang memang mampu untuk bisa mengatasi permasalahan itu. Apalagi Jakarta ini kedepannya kan menjadi DKJ, daerah khusus Jakarta. Ada aglomerasi di situ, ada Jabodetabek Jur di situ, ada perubahan dalam penganggaran, ada perubahan dalam prioritas karena bukan lagi menjadi ibu kota dan lain-lain. Artinya bagi orang yang pernah memimpin Jakarta sekalipun itu pun menjadi hal yang baru, apalagi orang yang belum pernah memimpin apa-apa, belum pernah mengelola anggaran yang begitu besar, belum pernah menduduki jabatan yang memahami tentang anggaran-anggaran dan lain-lain. Maka dari itu juga kader-kader internal yang muncul namanya, karena memang yang dimunculkan kan seakan-akan kita hanya mengusulkan Pak Anies dari DPD. Ternyata kan sebenarnya nggak begitu. Ada beberapa nama, ada banyak nama. Dari kader internal misalnya ada Prasetyo Edi Marsudi, ada Charles Honoris, ada Bu Risma, ada juga Andika Perkasa, ada juga Pak Jarod tentunya yang pernah berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan nama Ahok juga masih ada di situ. Nah, kenapa? Ya itu kalau saya sebutkan nama-nama tersebut kan kita tahu bahwa nama-nama tersebut pernah menduduki jabatan-jabatan yang strategis, jabatan-jabatan penting yang kita anggap akan mampu bila memimpin kota sebesar Jakarta. Nah itu. Nah ini yang menjadi latar belakang kenapa nama Pak Anies Baswedan muncul terlepas dari masa lalu yang kita pernah berkontestasi begitu keras. Nah saya sendiri pribadi adalah pengkritik Anies yang paling keras karena saya pendukung Basuki Cahayapurnama. Tapi yang harus saya akui juga kelebihan dari Pak Anies adalah beliau ada pemimpin yang siap dikritik, tidak mau memberangus kritikus, dan dia tetap bekerja fokus walaupun banyak hal yang kita setuju, ada yang kita tidak, tapi intinya tingkat kepuasan publik mengatakan bahwa dia dianggap approve lah ketika memimpin Jakarta. Begitu juga Pak Ahok. Nah ini juga sebenarnya kan sama-sama yang pernah memimpin dua-duanya walaupun akhirnya berkompetisi, tapi kedua-duanya itu ketika memimpin punya tingkat kepuasan publik yang tinggi. Dan sampai hari ini elektabilitas Pak Ahok dan Pak Anies ini sebenarnya kan
antara nomor 1 dan nomor 2. Ketika nama RK itu muncul, kalau kita perhatikan dari hasil-hasil survei, nama RK itu muncul ketika nama Pak Ahok tidak dimasukkan ke dalam survei. Jadi kalau nama Pak Ahok muncul di survei, tetap antara Pak Anies atau Pak Ahok yang nomor 1 dan nomor 2. Itu yang saya ketahui ya. Jadi intinya di PDI Perjuangan yang menjadi fokus kita sekarang sebenarnya belum untuk membicarakan fokus ke tokoh di luar partai kita. Kita masih membicarakan di internal kita. Kader mana yang akan kita usung. Nah, karena kita merasa dengan perolehan suara pileg kemarin, di mana kita mendapat suara kedua tertinggi, dan juga eksistensi PDI Perjuangan di DKI Jakarta sebelum-sebelumnya, di mana kita juga selalu mendapatkan suara yang signifikan, kita merasa pantas untuk bisa juga mengusung calon masuk dalam kombinasi nama antara Cagup dan Cawagup. Itu dulu yang harus kita selesaikan di internal, karena tadi nama-nama yang saya sebut saya rasa juga di internal kita sangat cermat dalam menjaring di internal. Ada juga sekarang nama yang mencuat, bahkan nama sekretaris kabinet, Mas Pram Pramono Anung juga mulai disebut-sebut di level DPP untuk juga bisa mungkin 5 tahun lagi. untuk mungkin bisa juga ikut berkontestasi. Tapi kembali lagi, kenapa nama Mas Anies muncul? Ya kita objektif aja. Kita melihat tingkat kepuasan publik, kita melihat kesuksesan-kesuksesan. Nah, saya juga ingin menimpali sedikit apa yang disampaikan Uki tadi ya dari PSI. Terkait dengan kalau pemimpin ke depan ini harus yang bisa bersinergi. Sebenarnya kan itu udah diatur dalam undang-undang. Ada undang-undang tentang hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengatakan bahwa memang gubernur ini bertanggung jawab pada presiden. Gubernur ini melalui ya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan berhubungannya kan melalui Kementerian Dalam Negeri. Jadi sebenarnya seharusnya tidak ada masalah. Seharusnya tidak ada masalah kalau presidennya punya wibawa ya. Kalau presiden nggak punya wibawa itu yang jadi masalah. Jadi bukan masalahnya dilihat jadi dari gubernurnya, kita harus lihat juga dari pimpinannya kan gitu. Nah, tapi kita juga nggak mau mencari robot kan. Kita bukan mencari robot yang tinggal dipencet tombol lalu dia bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kita harus mencari juga tokoh-tokoh, sosok-sosok yang punya pemikiran-pemikiran yang inovatif. Nah, kalau kita bicara dari internal kader, pengalaman Pak Ahok ketika memimpin misalnya sebagai gubernur. Memang betul dia hubungannya baik dengan pemerintah pusat, tapi kan dia punya inovasi-inovasi sendiri yang tak terpikirkan oleh pemerintah pusat. Seperti apa? Menggunakan CSR untuk membangun rusun, ya kan, membangun fasilitas-fasilitas publik, dan itu sukses, terbukti sukses. Kalau kita bicara Pak Anies misalnya, ada Jaklingko, ya kan, yang menghubungkan tentang transportasi, ya kan, satu pintu dan lain-lain. Ini juga sukses, kita harus akui. Nah, kita nggak butuh pemimpin yang betul-betul ya seperti robot tadi, karena memang Jakarta yang begitu kompleks dengan permasalahan dan juga tantangan-tantangannya ke depan, itu nggak bisa dipimpin oleh orang-orang yang belum pernah menjabat di jabatan publik apapun. Nah, makanya saya juga ingin meluruskan kenapa kemungkinan besar kita nggak mungkin melirik yang namanya Kaisang Pangarep, mohon maaf ya, gitu. Karena alasan itu. Bukan alasan dendam atau dan lain-lain, itu alasan sekuler lah, ya sekunder maksudnya. Jadi bukan itu. Jadi lebih ke arah itu ya. Walaupun tentunya PSI harusnya lebih percaya diri nih. PSI ini kan punya 8 kursi. Nah, harus lebih banyak berbicara tentang 8 kursinya, bagaimana dia bisa menentukan siapa yang didukung gitu. Mudah-mudahan ya PSI walaupun sebagai partai baru akan lebih fokus ke arah sana gitu. Jadi pada prinsipnya gitu. Oke, seandainya usulan DPD PDIP yang disetujui, kira-kira wakilnya siapa? Sekarang kan yang digadang-gadang Prasetyo, digadang-gadang juga Ibu Risma, Charles. Kira-kira yang lebih potensial siapa? Nah itu sampai hari ini belum final tuh. Belum final, belum definitif di internal kami, bahkan bisa jadi ada kemungkinan kita tahu sendiri kan pada akhirnya kebijakan yang kita anggap sestrategis ini, apalagi kita bicara soal DKJ, daerah khusus Jakarta yang sangat seksi dalam tanda kutip ya,
untuk kepentingan sebagai etalase dari negara kita dan lain-lain, sebagai juga kepentingan kalau kita mau jujur ya berpikir pragmatis sebagai partai politik, tentunya untuk kepentingan elektoral ke depannya gitu ya. Tentunya akhirnya keputusan itu selain juga ditentukan di rapat-rapat DPP, juga bisa juga bermuara terakhirnya akan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Nah, jadi apakah mungkin ada nama-nama lain yang muncul di luar nama yang kalau nggak salah kurang lebih ada 10 nama yang muncul ya dari internal kami? Ya mungkin aja, kita nggak tahu sampai hari ini. Tapi yang pasti Bang Karni, yang bisa dipastikan adalah PDI Perjuangan ingin mencalonkan kader internal dan masuk namanya dalam kombinasi apakah itu sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Dan satu lagi, kadang-kadang memang tidak selalu kita melihat survei elektabilitas, walaupun itu sangat penting. Kan itu kita mengambil pelajaran dari ketika Pak Ganjar maju pertama kali di Jawa Tengah, survei dia itu di awal hanya 8%, tapi akhirnya bisa menang. Abdullah Aswar Anas juga begitu ketika maju di Banyuwangi, bahwa dia bukan yang meraih suara di survei itu paling tinggi, tapi dengan kerja mesin politik yang begitu baik, kita bisa memenangkan. Dan satu lagi, nah terkait dengan Pak Anies ataupun Pak RK yang sekarang muncul nama-namanya, kalau kita mau jujur, walaupun nama-nama itu dianggap nama besar, belum ada di antara dua nama itu juga yang mencapai surveinya di atas 35%. Artinya masih beatable, masih sangat bisa dikalahkan, dan artinya mereka juga harus betul-betul memilih calon wakil yang bisa mengangkat suara mereka dan juga memilih bekerja sama secara politik dengan partai politik yang punya mesin yang sangat baik dan teruji di Jakarta. Dan kami meyakini itulah kekuatan-kekuatan juga yang kita miliki di PDI Perjuangan. Ya, tapi Anies di pemilihan presiden kan membuktikan suaranya cukup besar dari pemilihnya. Artinya kalau di nasional aja bisa segitu, apalagi di Jakarta kan, kira-kira begitu. Dan kalau kembali ke wakil tadi, yang paling banyak balionya sekarang Prasetyo justru. Gitu ya. Saya kalau secara pribadi nih ya, pandangan pribadi saya senang-senang aja. Saya udah berkawan sama Pras udah 30 tahun, saya paling dekat lah sama beliau. Tapi pada prinsipnya kembali lagi semua ini kan sebagai PDI Perjuangan, baik kader, kita menunggu putusan dari DPP dan tentunya arahan dari Ibu Ketua Umum. Dan yang paling penting diketahui oleh publik juga kan karakter PDI Perjuangan ini sangat diketahui bahwa kita loyal dan apapun yang diputuskan di atas, semisal Pak Anies yang diusung oleh PDI Perjuangan, Pak Ahok harus siap kampanye buat Pak Anies. Gitu. Sepatuh itu kader di PDI Perjuangan. Baik. Sekarang saya mau dengar dari Golkar terakhir. Ya, kembali ke yang tadi. Kan dari Gerindra lebih kencang mengusulkan RK di Jakarta. Sementara dari Golkar kan maunya RK Jawa Barat. Yang punya kan Golkar. Ini bagaimana ke depannya? Terima kasih Bang Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum bicara soal Jakarta, mumpung ada Prof. Ikra di sini, saya mau menyampaikan prolog dulu bahwa sebenarnya ini menunjukkan bahwa sistem pemilu, sistem politik yang kita bangun selama ini agak unik. Jadi 3 jenis pemilu itu ditumpuk dalam 1 tahun yang pada akhirnya menimbulkan kerumitan. Ya, ini makanya saya kira kalau ada sebagian masyarakat kita yang ingin melakukan evaluasi termasuk ilmuwan, akademisi, ya memang ini salah satu reasoning kenapa kita harus melakukan evaluasi.
pilkada ini kan nggak rame kalau nggak dekat dengan pileg sebetulnya. Ya. Beda dengan pilkada 2020, pilkada 2018, 17, bahkan 15. Jadi ini pilkada rasa nasional, gitu. rasa Indonesia. Nah soal Golkar Bang Karni, sebenarnya Golkar dalam menghadapi pilkada sangat serius ya. Tentu sebagai partai politik sama dengan partai politik yang lain, ya setiap menghadapi kompetisi politik pasti ingin menang. Nah ingin menang itu tentu berdasarkan, ya kita mau lihat dulu sebetulnya apa kebermanfaatan tokoh-tokoh atau kader-kader yang kita punya terhadap daerah itu. Ya, ada nggak kebermanfaatan untuk membuat daerah itu lebih maju, lebih baik, lebih membangun dan seterusnya gitu. Nah itu dulu, baru kemudian kita lihat oh ternyata nih orang nih cocok. Nah khusus untuk Jakarta, sebetulnya yang pertama kali mengusulkan nama Ridwan Kamil ke Jakarta itu adalah Golkar sendiri. Ya, itu kita kasih surat tugas waktu itu pada bulan November tahun 2023. Jadi hasil diskusi kami pada saat itu dengan Ridwan Kamil dan tim teman-teman yang ngurusin pilkada, Ridwan Kamil itu sedang juga mencoba pertaruhan di luar Jawa Barat. Dengan asumsi pada saat itu ya tokoh-tokoh seperti Pak Anies Baswedan yang sudah mencalonkan diri menjadi calon presiden, rasa-rasanya kayaknya nggak mungkin lagi jadi calon gubernur, kira-kira begitu waktu itu. Nah maka kemudian kita kasih surat tugas. Surat tugas itu mereka diminta calon-calon ini termasuk saudara Ridwan Kamil diminta untuk kalau mau jadi calon kepala daerah nanti di November 2024 ya Anda harus bekerja dulu. Pertama bekerja untuk dirinya sendiri, mensosialisasikan dirinya, apakah bisa diterima ya oleh masyarakat di situ, dan itu nanti kita lihat wujudnya dalam hasil survei. Kemudian waktu itu memang kita tugaskan bantu dulu agenda partai di Pilpres dan Pileg. Nah dalam konteks yang kedua ini, Ridwan Kamil dianggap kita nilai, kita evaluasi cukup sukses. Nah tapi kalau kita bandingkan antara Jawa Barat dengan daerah khusus Jakarta, memang survei pasca pemilu Pilpres waktu itu, di mana semua orang belum pernah membicarakan Pak Anies mau jadi calon gubernur lagi, dengan tagline all the way ke Jakarta, ya Ridwan Kamil mendapatkan respons yang cukup positif. Dan saya kira wajar saja kenapa Ridwan Kamil juga kemudian ingin bertaruh di Jakarta. Karena beliau merasa dan memang dianggap oleh masyarakat Jawa Barat sukses memimpin Jawa Barat selama 1 periode. Ya kemudian kesuksesan itu ya mau dicoba di Jakarta. Ya waktu itu berasumsi sekali lagi kayaknya Pak Anies nggak maju. Kira-kira begitu ya. Nah tetapi kita kan tentu tadi sekali lagi Golkar ini ingin memenangkan setiap kompetisi. Kita kan evaluasi terus. Nah sampai pada akhirnya ketika muncul kembali nama Anies Baswedan, kemudian muncul nama Basuki Cahayapurnama dan yang lain-lain. Nah hasil survei kita bandingkan antara Jawa Barat dengan Jakarta untuk Ridwan Kamil ini ternyata lebih kompetitif di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu approval ratingnya sangat tinggi, artinya masyarakat Jawa Barat masih mengharapkan ya kerja-kerja dari seorang Ridwan Kamil karena dianggap sukses kemarin, mungkin juga masih ada program-program dan janji-janji yang belum tuntas yang harus diteruskan dalam 1 periode lagi, itu yang membuat kemudian approval ratingnya tinggi. Dan kemudian elektabilitasnya juga tinggi meninggalkan calon-calon yang lain. Nah sementara kita bandingkan di Jakarta, nah ini udah turun ke nomor 3. Tadi yang disampaikan Pak Ciko itu gitu. Jadi tiba-tiba yang tadinya sudah
bleeding sendirian gitu. Sekarang turun. Nah, tentu kan hitungan-hitungan seperti ini buat partai politik, buat Golkar kan penting gitu. Kita mau memberikan tadi sekali lagi Ridwan Kamil kita anggap cukup capable, baik memimpin Jawa Barat maupun juga memimpin Jakarta dengan pengalamannya sekian lama jadi kepala daerah di Kota Bandung, kemudian di Jawa Barat gitu. Tapi kan at the end semuanya tergantung kepada akseptabilitas masyarakat tadi, apakah diterima atau tidak gitu loh. Nah tentu kalau dibandingkan pengalaman di Jakarta, ya wajar aja Ridwan Kamil pasti sedikit tertinggal dibandingkan dengan Anies Baswedan yang beberapa bulan yang lalu baru selesai jadi gubernur dan Basuki Cahayapurnama yang memang sudah pernah jadi gubernur. Sementara Ridwan Kamil kan belum pernah jadi gubernur di Jakarta gitu. Nah oleh karena itu makanya kami mempertimbangkan kembali idealnya ya panggilan, kalau kita bicara tentang panggilan masyarakat, panggilan terbesar untuk Ridwan Kamil itu adalah panggilan masyarakat Jawa Barat gitu. Bukan sementara ini. Nah, tapi yang kedua Bang Kani, kami juga sadar tadi dengan sistem yang kita miliki sekarang, kami ini punya keterikatan dengan Koalisi Indonesia Maju ya. Kami punya cerita sukses kemarin di Pilpres, jadi punya pengalaman yang menyenangkan dengan teman-teman partai politik di Koalisi Indonesia Maju ini dan kami juga sudah mengambil kesepahaman sebisa mungkin kita akan bersama-sama terus menghadapi event politik termasuk pilkada. Walaupun ada kesadaran kedua, ya pileg atau pilpres dan pilkada itu nggak bisa konfigurasi politiknya itu dijiplak bulat-bulat nasional ke setiap daerah. Karena pasti setiap daerah dinamikanya berbeda-beda, situasi kulturnya berbeda, bahkan hasil pemilunya pun beda-beda di setiap daerah. Nggak bisa letterlock sama dengan ini. Nah makanya di sini tadi yang saya kira menimbulkan keunikan itu, kalau ini digabung, didekat-dekatkan gitu agenda itu ya. Nah ini yang sekarang sedang kita ramu ya. Jadi Golkar tentu punya kalkulasi sendiri, tetapi karena kita bagian dari Koalisi Indonesia Maju, kalkulasi masing-masing partai politik ini harus dibuka dalam satu meja, yang nanti kemudian mungkin ada penyesuaian-penyesuaian menjadi keputusan bersama. Nah keputusan bersama itu nanti apakah kemudian kita bersama-sama, atau kemudian kita bisa bersama-sama di tempat lain gitu. Nah itu kami serahkan kepada ketua umum yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Nah, kira-kira posisi Golkar gitu Bang Kar. Ya, clear kok. Clearnya bahwa Golkar sepertinya akan berpisah jalan dengan Gerindra dan Belum. sepertinya dengan PAN untuk Jakarta, untuk daerah lain mungkin bersatu. Jadi gini Bang, kita sebetulnya masih punya waktu ya, masih ada 2 bulan lagi ya, kita juga masih bisa menguji apakah selama 2 bulan ini ya jangan-jangan tiba-tiba masyarakat Jakarta menginginkan Ridwan Kamil kan gitu. Atau mungkin ada nama baru. Saya sebetulnya ini ketua Gerindra DKI Jakarta loh Pak. Ya kan? Pernah wakil gubernurnya Anies Baswedan gitu loh. Harusnya juga menjadi pertimbangan kita juga di dalam koalisi. Jadi sama dengan teman-teman PDB tadi, ini buka aja dulu lah semua ya. Semua opsi gitu ya, nanti baru kita rundingkan sama-sama gitu dengan kalkulasi masing-masing partai politik. Jadi saya tegaskan Golkar masih sama-sama dan masih senang sama Koalisi Indonesia Maju Bang. Ya cuma saya sulit membayangkan Jackmania akan memilih Boboto untuk memimpin Jakarta. Sulit membayangkan.
SPD aja bisa sama Anies Bang, apalagi semuanya bisa terjadi Bang. Rakyat kecil nggak begitu. Bola nggak ada. Bola nggak ada urusan tuh kompromi. Pemirsa, pikiran-pikiran besar itu akan mendiskusikan ide-ide. Pikiran yang sedang-sedang mendiskusikan peristiwa-peristiwa. Pikiran yang di bawah akan mendiskusikan tentang orang lain. Eleanor Roosevelt, First Lady Amerika tahun 30-an. Kita ketemu ILC yang akan datang.